Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada tweet menarik dari Faisal Assegaf. Luar biasa ya, Faisal keras sekali. Kritik Faisal Assegaf ke Megawati, topeng baru masih politik tipu-tipu. Maksudnya apa? Kita bacakan, dan ini tentu kritik yang mudah-mudahan bersifat membangun ya. Karena ini orang dari Partai Negoro ya yang mengkritik ini. Ya saudara sekalian, coba kita lihat ya, ini dimuat di Twitternya ya. Judulnya topeng baru Megawati masih politik tipu-tipu Faisal Assegaf. Ya. Selain Jokowi, watak dan lakon Megawati tidak lepas dari bakat kebohongan. Bagi mereka, politik adalah sarana tipu menipu dan kelicikan tanpa kesudahan. Fakta dari tabiat bobrok itu, Megawati terpaksa ogah gunakan topeng oposan. Tapi modusnya menyamarkan kemasan, berganti kulit. Mega sadar semakin sulit gombali rakyat dengan berkedok oposisi, perlu jurus tipuan baru. Dan seperti biasanya, Megawati kembali tampil menjual air mata buaya demi teater politik noraknya. Sembari mengebrak meja dan bersuara keras, Mega berbalik menyerang Jokowi tentang problem utang luar negeri dan sebagainya. Namun lagi-lagi rakyat spontan merespons, Megawati cuma omong kosong dan pembohong saja. Bagi rakyat, Jokowi dan Megawati dua elemen kejahatan yang saling melengkapi dalam kerusakan bernegara. Luar biasa ya. Tegasnya Megawati dan Jokowi saling berbagi kenikmatan jatah kekuasaan. Rakus-rakusan di pusaran kue pembangunan dan meninggalkan jejak kolusi, korupsi dan nepotisme. Ihwal dari aneka persekutuan politik jahat. Bagaimana bisa membedakan Megawati dan Jokowi? Hanya soal jenis kelamin saja. Kemesraan kedua aktor hampir satu dekade berpesta pora di atas penderitaan hidup rakyat. Banyak kebijakan culas telah mereka perbuat. Kini jelang Jokowi lengser dari kursi empuk kekuasaan, Mega dan PDIP mulai putar otak, berupaya cuci tangan dan seolah hendak tampil sebagai pembela rakyat. Sikap politik omong kosong tersebut jelas sangat munafik. Megawati dan PDIP serta mitra partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi adalah satu kesatuan. Perbedaan di antara mereka hanya soal level kepentingan saja. Ibarat kotoran tetap dalam satu bakul sampah. Jangan pernah menipu rakyat dengan jurus memodifikasi topeng baru. Seindah apapun tetap topeng, esensinya demi menyembunyikan wajah kejahatan. Sulit bagi Megawati untuk menutupi jejak hitam bersama Jokowi. Jokowi adalah tusuk konde Megawati. Luar biasa ya. Di bawahnya ada gambar ya, menarik ya. Jokowi dan PDIP. Sahabat daerah sekalian, itu ya yang dituliskan oleh Faisal Assegaf dan juga dikutip oleh Populis ya, tetapi itu asli yang disampaikan Faisal Assegaf. Tentu sukar membantah apa yang dikatakan Faisal Assegaf ya. Sebenarnya 10 tahun ya Megawati dan Jokowi adalah sama-sama mengayuh biduk pemerintahan. Perbedaan sebenarnya kalau bisa dikatakan ya hanya soal mencalonkan presiden saja. Megawati mencalonkan Ganjar, kemudian Jokowi mencalonkan Prabowo Subianto, walaupun tidak secara langsung sebagaimana PDIP dan Megawati mencalonkan Ganjar. Tapi melalui endorsement anaknya, melalui putusan MK dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya memang perlu diuji genuinitas sikap partai politik tersebut ketika menghadapi masalah demokrasi
dan hak asasi, terutama masalah demokrasi. Ya, jangan salah juga, PDIP melalui aktor-aktornya termasuk juga yang sering sekali mengadukan orang-orang ya. Saya pun sebenarnya dilaporkan juga oleh aktivis-aktivisnya gitu ya. Pernah juga ya. Jadi bersyukur ya kalau saya melihatnya mau menikmatinya dari sisi hal yang positif. Yang positif adalah bahwa mudah-mudahan Megawati dan PDIP ditunjukkan jalan yang jauh lebih baik, yaitu Anda sudah berkuasa selama hampir 10 tahun dan saatnya Anda sekarang berada di luar pemerintahan, menjaga kewarasan pemerintahan dengan menjadi oposisi. Nah itu barangkali jauh lebih baik. Karena ya sekali lagi saya katakan ya itu baik bagi Indonesia ke depan ya. Jadi Sobat Era sekalian, hal-hal seperti itu menurut saya memang perlu kita cermati ya. Tidak bisa juga terlalu dini untuk mengapresiasi langkah-langkah PDIP. Apalagi ya belum jelas apa yang mau diapresiasi karena mereka tidak kunjung juga mengatakan akan beroposisi pada pemerintahan Presiden Prabowo. Ya, memang belum jelas juga sikapnya. Belum ada sikap yang jelas sesungguhnya. Ya, mau beroposisi belum jelas, mau tidak beroposisi belum jelas juga. Kalau mau mengatakan kata oposisi malas ya di luar pemerintahan sama di dalam pemerintahan. Kenapa? Ya tadi masih menghitung, masih berkalkulasi. Dalam pandangan saya adalah ya Megawati berusaha memisahkan Prabowo dan Jokowi plus Gibran. Kalau mereka pisah barulah Megawati mau bersekutu dengan Prabowo Subianto. Dan itu menurut saya sangat-sangat pragmatis. Harusnya Megawati melangkah dalam politik yang idealis. Sudah, kami tidak peduli ya. Kami akan menjalankan politik oposisi karena negara ini membutuhkan politik oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Bersama PKS kami akan menjadi oposisi. Selesai. Tapi sekarang kesannya adalah masih poco-poco maju mundur. Oke. Orang mengatakan kalau untuk sekarang tidak relevan periode 2019-2024 bicara oposisi atau tidak. Karena itu ya sudah selesaikanlah masa pemerintahan itu di mana PDIP harus dicatat sebagai bagian dari pemerintahan. Karena menteri-menterinya pun masih menjadi bagian pemerintahan. Ada orang dekat Presiden Pramono Anung. Ada menteri-menteri seperti Menteri Pan-RB, ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, ada Menteri Hukum, ya itu orang-orang PDIP semua. Atau yang dekat dengan PDIP juga ada. Ya. Ada Jaksa Agung, ada Kepala BIN, ya, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang menginjak 2024 Oktober 20 ya ke atas barulah PDIP mengambil sikap oposisi. Nah, kalau mengambil sikap oposisi menurut saya ya jangan pertimbangkan apakah Prabowo pisah sama Gibran atau tidak. Karena menurut saya sekali lagi Gibran dan Prabowo adalah satu paket ya. Kira-kira begitulah ya. Dan kritik Faisal Assegaf saya mengatakan tidak salah ya. Keras, perlu orang yang mengatakan ini dengan keras apa adanya. Bahwa partai-partai politik sekarang tidak ada yang bisa dipercaya kalau mau jujur ya. Semuanya banyak bohongnya ya. Banyak dalilnya padahal ujung-ujungnya pragmatisme dan kepentingan partai dan personal partai yang diutamakan ketimbang kepentingan konstituen ya. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.